Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar Python. Oke, kemarin kita sudah ngebahas fungsi dengan nilai balik. Nah, sekarang gimana jadinya jika suatu fungsi itu nggak mengembalikan suatu nilai, ya, melainkan hanya sekedar menjalankan suatu proses doang gitu. Jadi bukan mengembalikan nilai, tapi hanya menjalankan proses. Nah, itu kira-kira seperti apa? Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi eh, seperti biasa kita siapkan dulu sebuah fungsi ya. Nama fungsi misal tak lupa kita tulis def. Nah, kemudian nama fungsinya apa ya? Misal nama fungsinya misal cetak deh, ya kan? Nah, jadi kita siapkan fungsi dengan nama cetak, kemudian eh, kita kasih di dalamnya sini kita bisa ngelakuin apa aja ya, proses apa aja yang eh, sekiranya fungsi cetak ini tuh nggak perlu gitu mengembalikan nilai gitu kan. Nah, kalau untuk fungsi dengan nilai balik kan biasanya yang paling umum itu biasanya ya manipulasi nilai gitu kan, paling umum ya. Paling umum biasanya manipulasi nilai, karena ya dia bakal mengembalikan sesuatu, dia bakal mengembalikan nilai. Nah, karena dia ingin mengembalikan nilai, jadi ya pastinya ada nilai yang dimanipulasi ya kan, terlebih dahulu sebelum dikembalikan. Nah, tapi kalau ini karena dia nggak mengembalikan suatu nilai, ya kita nggak perlu pakai eh, apa ya, operator atau eh, semacamnya ya untuk memanipulasi nilai. Kita nggak perlu, melainkan kita cukup perlu menjalankan perintah yang nggak perlu ini ya, yang nggak perlu mengembalikan nilai gitu. Misalnya kita pengen mencetak print, misalnya seperti ini ya. Nah, misal kita pengen mencetak print hello seperti ini ya, misal ya. Nah, seperti ini. Oh ya, ini Python nggak perlu pakai titik koma. Nah, seperti ini ya, cukup ya. Jadi eh, kita cukup tulis print aja seperti ini ya kan. Maka nanti ketika fungsi cetaknya dipanggil, maka nanti print ini akan dijalankan. Nah, jadi bisa dikatakan fungsi tanpa nilai balik itu sangat sederhana ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena dia ketika dipanggil dia cuma menjalankan sesuatu gitu ya kan, melakukan suatu aksi gitu kan, bukan memproses nilai lalu dikembalikan gitu kan. Nah, parameternya juga seringkali kosong gitu kan. Nah, karena ya eh, buat apa gitu kan, eh, nggak ada nilai yang ingin diproses gitu kan, nggak ada nilai yang pengen dikembalikan lagi gitu kan setelah diproses gitu kan. Nah, jadi kayak gunanya apa gitu kalau kita pakai parameter gitu kan. Nah, paling parameter tuh paling buat ini aja sih, paling ya buat eh, memanipulasi aksinya ya, paling begitu. Tapi seringkali eh, fungsi tanpa nilai balik itu biasanya parameternya tuh kosong gitu, kayak gini nih, kosong. Jadi kita ketika manggil tuh ya langsung aja gitu kan, nggak usah ngisi nilai lagi gitu ya kan, nggak usah nih ngisi apa-apa lagi gitu di parameter pemanggilan fungsinya gitu kan. Nah, pokoknya gitu ya teman-teman. Oke. Nah, jadi sudah selesai ya, ini fungsinya udah selesai kita definisikan. Nah, sekarang eh, pertanyaannya apa jadinya ketika kita panggil fungsi ini. Oke, jadi kita coba panggil ya, misal kita tulis cetak ya seperti ini ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya. Nah, mari kita lihat ya teman-teman. Oke.
Oke, agak lelet. Tunggu dulu ya teman-teman, nih agak lelet jaringan punyaku. Oke. Nah, akhirnya outputnya sudah keluar ya. Tuh, kalau kita lihat ya kan, dia akan menjalankan perintah untuk ngeprint hello. Udah cukup ya. Jadi dia nggak apa ya, dia nggak memanipulasi nilai, nggak memproses nilai ya kan. Dia cuma menjalankan perintah hello ya kan, sudah gitu doang ya kan. Nah, nggak ada nilai apapun yang dikembalikan gitu ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Dan karena nggak ada nilai yang dikembalikan, maka saat kita memanggil, kita itu boleh letakin di mana aja, bebas ya kan. Beda ya kan dengan fungsi apa namanya, fungsi pakai nilai balik ya kan. Nah, itu tuh harus ada apa ya, harus ada wadah gitu ya kan untuk menampung nilai kembaliannya gitu ya kan, kayak misalnya variabel gitu kan, atau print ya kan. Nah, jadi misalnya di dalam print sini kita bisa panggil ya kan fungsinya ya kan. Nah, nanti bakal dicetak ya kan ke output sini ya kan, nilai kembaliannya gitu kan. Atau bisa juga ditaruh ke variabel ya kan. Nah, biasanya paling paling umum tuh biasanya diletakin di variabel ya. Diletakkan di variabel dulu ya kan. Nah, jadi variabelnya akan menampung eh, nilai kembalian dari fungsi tersebut gitu ya kan. Nah, tapi kalau yang ini ya kan kita nggak perlu ya. Kita letakin di mana aja. Kita nggak ngeletakin di dalam print ya. Nah, kita juga nggak ngeletakin di dalam variabel karena emang nggak ada nilai kembaliannya gitu ya kan. Nilai kembaliannya tuh kosong gitu kan. Apa yang pengen dikembalikan gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi kita letakin aja ya kan di mana aja ya kan, tanpa wadah gitu ya kan. Tanpa wadah seperti print atau variabel gitu kan. Letakin di mana aja pokoknya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, oke, jadi ini untuk contoh klasik ya. Contoh umum dari fungsi tanpa nilai balik ya, sangat sederhana ya. Tanpa ada perintah return ya. Langsung aja ya kan kita tulis eh, aksinya apa ya kan, aksinya yaitu print hello ya kan, sudah selesai ya kan. Nah, sekarang kita akan coba eh, modifikasi fungsi ini ya teman-teman. Nah, jadi kita akan lihat ya eh, gimana ya jadinya kalau misalnya fungsi ini ya itu ada parameternya ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pasti penasaran gitu kan, karena emang umumnya emang ya nggak ada parameternya gitu kan kalau untuk fungsi tanpa nilai balik. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan satu parameter ya kan untuk memanipulasi print ini ya teman-teman, aksi print ini ya. Oke. Nah, kita misalnya pakai variabel a ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi idenya tuh gini teman-teman. Idenya kita pengen eh, apa ya, pengen nambahin for di dalam fungsi ini ya kan. Nah, yang dimana jumlah for-nya ini ya, jumlah perulangannya ini itu eh, akan dilakukan sebanyak a ya teman-teman, sebanyak variabel a ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman idenya. Nah, jadi kita akan coba pakai for ya sini ya. For kita pakai i aja deh, pakai i in range a ya. Nah, gini ya teman-teman. Jadi kita pakai ini ya. Oke. Nah, jadi nanti ketika kita panggil fungsi cetak ini ya dengan parameter 5, maka seharusnya dia bakal mencetak hello-nya itu sebanyak 5 kali. Nah, idenya seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita akan lihat kira-kira apakah eh, fungsi ini beneran akan melakukan aksinya sebagaimana mestinya atau bakal ada error. Oke, mari kita lihat. Kita coba run. Oke, ini jaringanku nih agak lelet. Oke, seperti yang kita lihat, ya, dia mencetak hello sebanyak 5 kali, ya.
sesuai harapan kita, ya. Nah, sekarang kita coba ganti deh jadi 10, ya. Kira-kira apakah jadi 10 juga ya hello-nya? Oke. Dan ternyata jadi 10. Tapi kita hitung dulu. Benar nggak 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 ya, teman-teman. Sesuai harapan, ya. Nah, eh, jadi artinya ya, kita tahu gitu kan, kalau fungsi tanpa nilai balik itu juga bisa pakai parameter, ya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk memanipulasi aksinya gitu ya kan. Jadi kita pengen aksinya itu tuh bukan yang linear gitu ya kan. Pokoknya ya kan, setiap kali fungsinya dipanggil ya kan, harus lakukan aksi begini begini beginilah pokoknya ya kan. Nah, tapi kita pengen ada variasi gitu ya kan dari aksinya gitu ya kan. Nah, variasinya itu bisa ditentukan dengan dengan parameter gitu kan. Nah, kayak misalnya ya kan parameternya 10 ya, berarti dia lakuin aksinya 10 kali gitu kan. Nah, kalau misalnya parameternya 15 ya, berarti dia akan lakuin aksinya 15 kali. Nah, eh, caranya kita pakai for aja gitu kan. Nah, acuannya tuh pakai parameter. Nah, kayak gini nih, range A gitu ya kan. Yang dimana A ini adalah parameternya gitu ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita ganti range-nya jadi 5 doang ya kan, ya maka dia bodo amat gitu ya kan sama eh, parameter A ya kan, dia bakal bodo amat gitu ya kan. Eh, Kayak nggak peduli gitulah ya kan. Pokoknya dia bakal mencetak hello-nya tuh 5 kali terus gitu ya kan, setiap pemanggilan gitu kan. Nah, dia bakal 5 kali gitu ya kan, terus ya kan, terlepas parameternya itu berapa. Tapi eh, kita pengen fungsinya lebih dinamis pokoknya ya. Nah, gitu ya, teman-teman, bukan yang statis gitu ya kan. Karena sering kali ya kan, kita itu ngoding tuh pengen menghasilkan suatu program yang dinamis gitu kan. Nah, biasanya kan kayak gitu ya, biar enak aja gitu kan. Kalau dinamis tuh enak gitu kan, lebih apa namanya, lebih fleksibel untuk semua situasi gitu kan, enak gitu ya kan, daripada yang statis ya kan. Ya, situasi apapun ya dia bakal ngelakuin A aja gitu ya kan. Nah, tapi kalau dinamis ya kan, situasinya apa ya kan, aksinya apa gitu kan. Nah, itu tuh lebih enak ya biasanya kayak gitu. Nah, ini contohnya ya teman-teman, salah satu contoh bagaimana kita membuat fungsi tanpa nilai balik itu menjadi lebih dinamis. Atau kita juga bisa ubah jadi if ya kan. Kita ubah jadi if ya. Eh, kita ubah jadi if ya kan. Misal jika A-nya itu ternyata genap ya. Nah, A-nya itu kalau dibagi di modulo 2 itu 0, berarti kan genap tuh. Nah, kalau misalnya genap ya kan, maka print ini ya, genap misalnya. Nah, gini ya. Nah, jika jika enggak ya ya udah ya kan. Jika enggak ya ya udah, print aja ganjil. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kayak gini juga bisa gitu ya kan. Yang dimana acuannya lagi dan lagi parameter. Nih, lihat. Parameternya itu dilibatkan eh, ke dalam percabangan ya, yang ada di dalam fungsi ini gitu ya kan. Nah, gitu ya kan. Jadi ya kan, parameternya ini bisa memengaruhi bagaimana aksinya dijalankan gitu ya kan. Eh, Oke. Oh iya, lupa kasih titik 2 ya di else ini ya. Sorry ya, teman-teman. Lupa dikasih titik 2. Oke. Nah, jadi seperti yang kita lihat ya, hasilnya adalah genap. Nah, karena 10 ya di modulo 2 kan 0 gitu kan. Habis gitu kan. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita isi parameternya tuh 9 gitu kan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, hasilnya adalah ganjil gitu kan. Nah, jadi benar-benar dinamis gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak ada percabangan ya, nggak ada percabangan seperti ini ya kan, maka parameter dengan nilai berapapun ya dia bakal ngeprint itu aja terus gitu ya kan. Nah, misalnya ya kan,
kita hapus nih if-nya nih, ya kan. Nah, misal kita hapus if-nya, ya kan. Nah, ganjilnya kita hapus juga, ya. Nah, kita ngisi parameternya tuh 9 gitu kan. Nah, yang dimana 9 ini adalah ganjil. Tapi kok outputnya tetap genap gitu kan. Nah, eh, kayak aneh aja gitu kan. Nah, ini eh, contoh fungsi yang statis ya kan. Nah, kalau pengen fungsinya lebih dinamis ya kayak gitu tadi ya kan. Tambahkan operasi gitu ya kan. Operasi yang melibatkan parameter ya untuk memanipulasi eh, aksi yang akan dijalankan gitu kan. Entah itu pakai if ya atau pakai for ya kan. Sorry, maksudnya pakai perulangan ya kan. Gitu-gitulah pokoknya. Teman-teman bisa tambahkan kayak semacam operasi tambahan gitu biar aksi yang dilakukan oleh fungsi ini itu jadi lebih dinamis. Nah, bisa seperti itu ya, teman-teman. Oke, jadi aku rasa segini saja ya pembahasan kita ya tentang eh, fungsi tanpa nilai balik ya. Semoga dapat dipahami ya. Tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!